Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya hadir di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, mari kita bersama-sama meresapi sabda firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang demikian sabda firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang menerima sabda firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Allah, keluar dari Mesir ke tanah perjanjian membutuhkan waktu 40 tahun. Bukan perjalanan yang mudah. Dan bahkan di tengah jalan mereka merasa lapar, merasa haus, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan persoalan-persoalan, rintangan yang mereka hadapi. Tak jarang mereka bersungut-sungut, tak jarang mereka mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kepada kebinasaan dan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa sebagai pemimpin dalam perjalanan tersebut. Bahkan mereka mengatakan lebih nikmat, lebih enak berada di Mesir sekalipun sebagai budak, karena akan mendapatkan makanan dan kecukupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata itu hadir di dalam kehidupan umat pilihannya. Bukan tanpa alasan. Justru dari sinilah Tuhan menguji setiap pribadi, yaitu umat pilihannya. Apakah akan tetap setia? Apakah akan tetap mengandalkan Tuhan? Atau justru sebaliknya, berbalik daripada Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan di hari ini bahwa hidup bukan hanya sekedar apa yang kita nikmati untuk kehidupan jasmani saja. Bukan terbatas akan hal-hal makanan, bukan terbatas materi saja. Namun kita juga hidup di dalam firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita di hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali kita diuji oleh Tuhan untuk melihat kesetiaan kita, untuk melihat kesungguhan kita menjadi hamba-Nya. Oleh sebab itu, mari kita membuka cara pandang kita yang baru untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengenai hidup, bukan terbatas apa yang kita makan, bukan terbatas dari apa yang sedang kita nikmati dan sedang kita cari di dunia ini. Namun bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita selalu mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan.
Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang baik dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan mengizinkan perjalanan kehidupan kita penuh dengan tantangan, percayalah, Tuhan pun juga akan memelihara. Tuhan pun akan menolong dan akan meluputkan kita dari setiap mara bahaya. Tuhan menginginkan kesetiaan itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap melekat di dalam Tuhan, hadapi perjalanan hidup bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin.